Shalom saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa saat ini dengan saya Pendeta Ruth Manhutu Denga. Semoga saudara-saudara tetap sehat di dalam Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang didasarkan pada 2 Raja-Raja 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan firman Tuhan ini diberi judul Kasih dan Pemeliharaan Allah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari baru kembali kami boleh nikmati pada saat ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan itu memberikan kekuatan di dalam kami melangkah di tengah-tengah dunia ini. Sempurnakan doa kami ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, bacaan kita pada saat ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyinya. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, "Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu, dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya." Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehasi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Demikian pembacaan Alkitab pada saat ini. Saudara-saudaraku, salah satu perbedaan kita dengan Tuhan adalah keterbatasan kita untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Jangankan 10 atau 20 tahun ke depan, beberapa detik saja ke depan, kita pun tidak pernah tahu dengan pasti. Kalau toh kita tahu, maka itu pasti masih dalam bentuk ramalan, prediksi, atau perkiraan. Perempuan Sunem yang disebut-sebut dalam perikop kita saat ini pun tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Walaupun tercatat dalam pasal 4, anak dari perempuan Sunem ini yang telah mati telah dibangkitkan Elisa, sang abdi Allah. Itu berarti perempuan Sunem ini punya pengalaman iman dengan Allah yang sekaligus pertanda memiliki hubungan khusus dengan Allah. Tetap saja tidak dapat mengetahui masa depan. Tetapi beruntung saudara-saudaraku, perempuan Sunem ini dapat mengatasi keterbatasannya akan masa depan dengan mengandalkan firman Tuhan. Setelah mendengar anjuran Elisa untuk berkemas dan segera pergi dan tinggalkan di negeri orang Filistin, berhubung Tuhan akan mendatangkan kelaparan, dalam ayatnya yang kedua dikatakan, "Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya." Dia yakin saudara-saudaraku bahwa apa yang disampaikan Elisa adalah kebenaran yang harus ditaati, maka ia pun taat. Dan ternyata benar, 7 tahun kelaparan menimpa negeri itu.
perempuan Sunem dan keluarganya terhindar dari kelaparan. Bukan itu saja, sepulangnya dia dari negeri orang Filistin, tangan Tuhan tetap memelihara dan bahkan mengembalikan semua harta dan ladang miliknya yang sempat dikuasai oleh penguasa. Disinilah bagian yang menarik dari perikop kita untuk kita renungkan, bahwa terkadang kasih Tuhan tidak turun atau hadir dengan sendirinya di hadapan kita. Kita juga harus memperjuangkannya tentunya, terus-menerus berserah. Menanti rencana Tuhan harus dijalani dengan aktif, tidak secara pasif. Kita tidak diajarkan untuk sekedar berdoa lalu selesai, tetapi harus aktif melakukan hal-hal yang memang patut dilakukan. Perempuan Sunem ini harus pergi dulu, meninggalkan segala kepunyaannya 7 tahun lamanya, lalu pulang kembali untuk mendapatkannya kembali. Ini pasti berbeda dengan orang-orang yang hanya andalkan doa dan iman, tapi tidak berusaha. Ada orang yang sakit lalu memilih berdoa tanpa mau melewati proses pengobatan medis lainnya, lalu ternyata tidak memperoleh kesembuhan. Yang benar adalah tetap berdoa, tetap juga berupaya untuk memperoleh kerinduan atau kesembuhan-kesembuhan kita. Bukankah saudaraku, Tuhan Yesus juga melewati proses itu untuk mengalahkan dosa kita dan maut? Yesus bersedia menderita dan mati. Semua itu Yesus jalani dan pada akhirnya Yesus bangkit. Marilah kita belajar membangun iman seperti iman perempuan Sunem itu, yaitu beriman yang aktif dan tetap percaya segala rencana dan rancangan Tuhan baik adanya bagi kita yang percaya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami di sorga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menyapa kami pada saat ini. Berkati kami ketika kami harus berjuang melakukan segala tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah kami belajar seperti perempuan Sunem yang tetap beriman kepada Tuhan, tetapi juga melaksanakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan dalam tugas pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada kami pada saat ini. Biarlah apa yang kami kerjakan dan lakukan itu berkenan bagi Tuhan. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi mereka yang boleh bersuka cita karena ketambahan usia, ketambahan ulang tahun perkawinan, sukses dalam pekerjaan dan usaha atau apapun saja yang membuat apa yang mereka harapkan itu boleh terwujud, Tuhan kiranya memberkati. Berkati juga kami ya Tuhan ketika pada saat-saat sekarang kami sedang menghadapi virus corona. Berikanlah kami kekuatan. Tuhan tunjukkanlah jalan agar pada waktunya virus ini segera berlalu dan mendatangkan sukacita bagi kami semua umat-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami pada saat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah renungan pagi pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua.